Apa Ya, sih Dok yang dimaksud dengan tentamen suicide itu Dok? tentamen suicide itu Hmm, adalah upaya seseorang untuk mengakhiri hidupnya hmm, hmm, karena biasanya karena merasa putus asa, hmm, ya, ya gitu. Ya, oke. Biasanya itu terjadi karena dia mengalami tekanan gitu Dok atau bagaimana ya Dok? betul. Biasanya yang seringkali ada kaitannya dengan gangguan jiwa yang disebut sebagai depresi ya. Oh iya Dok. Ya, depresi. Oh yang saya tahu juga Dok di kalangan ya istilahnya Gen Z ya Dok sekarang ya Dok. Mhm. Itu mereka cenderung lebih aware terhadap isu mental health dan Hmm. ya juga banyak kasus mental health juga di kalangan Gen Z. Itu kira-kira kenapa ya Dok bisa terjadi seperti itu ya Dok? Mungkin dokter ada perkiraan Dok? Ya, karena Hmm, memang apa kesehatan mental itu erat sekali kaitannya dengan kehidupan remaja ya, hmm, atau mungkin dalam kelompok Gen Z itu sebagian besar remaja ya. iya Dok. Jadi dan remaja sekarang kan apa namanya sangat aktif di dunia media apa sosial media ya. Iya Dok, betul Dok. Nah, sehingga ya isu-isu mengenai kesehatan mental, stres, depresi, tekanan hidup itu menjadi menonjol ya. Oke oke Dok. Ya. Mhm. Berarti, di untuk kesehatan mental ini banyak sekali faktor resiko yang bisa menyebabkan orang terkena penyakit mental ya Dok ya? Betul, Mmm, betul. kalau di, kalangan anak-anak muda itu seperti apa sih Dok? Mungkin faktor resiko yang bisa berkontribusi terhadap munculnya tentamen suicide ini Dok? Ya, ya terutama masalah-masalah kesehatan mental itu biasanya Mmm, manifest ya, muncul itu memang pada usia remaja biasanya. oh Apapun oke. bentuk gangguan jiwa itu biasanya mulainya itu di usia remaja. Mhm. Karena pada usia remaja itu kita ketahui bahwa apa namanya masa turbulensi ya. Ah, iya. Dulu sering disebut sebagai masa pancaroba gitu. Oh. Karena mereka apa namanya dibilang masih kecil nggak lagi, tapi dibilang masih udah dewasa juga belum. Oh Jadi iya serba Dok. tanggung ya. Nah di situ dan belum lagi terjadi perubahan-perubahan hormonal dalam tubuhnya ya. Itu sangat mempengaruhi emosi dari para remaja itu. Mmm. Mhm, Jadi karena karakteristiknya juga ya Dok ya, apa, mhm. masa-masa bimbang gitu ya Dok untuk remaja ini Dok? Heeh, betul Oh, ya. dan ini Dok, kalau misalnya mungkin di praktik keseharian dokter sendiri, itu dokter juga sering menjumpai Dok, pasien dokter apakah banyak yang remaja gitu Dok, atau gimana Dok? Iya, pasien saya banyak yang remaja karena kebetulan saya juga minat saya di bidang adiksi ya, Mhm, ketergantungan obat-obatan, nafza terutama ya sehingga ya pasien saya kebanyakan ya remaja ya. dan Mhm. trennya itu sedang meningkat ya Dok, kalau di kalangan remaja saat ini di Indonesia Dok, untuk kesehatan mentalnya Dok? Ya, kalau kita Mmm, lihat di statistik apa survei kesehatan Indonesia tahun mhm, 2023, iya Dok, memang tingkat depresi pada remaja ya, mhm, terutama pada Gen Z ini memang lebih tinggi ya mhm, dibanding generasi milenial ya. ah, iya, Mhm. oke oke, pada gaji lebih tinggi, Kira-kira mhm, kalau di statistik itu ada Gen Z itu sekitar 2,6% dari remaja di atas apa 15 tahun ya. oh iya Dok, Nah itu apa menderita depresi ya. mmm. Mhm. Dan di Jawa Barat ini juga banyak ya Dok kasus, itu Dok, secara persentasenya Dok? Betul, dari statistik SKI Mhm, istilahnya, Survei Kesehatan Indonesia 2023, mhm. itu angka depresi di Jawa Barat itu lebih tinggi dari DKI loh, Oh justru lebih tinggi dari DKI ya lebih Dok? tinggi dari DKI. Kalau di Jawa Oh, Barat 3,3%, mhm. di DKI itu 1,6%. Oh, oh iya bedanya ini Dok cukup Juga. ini, Ya tadinya saya oh. juga heran tuh, ya ternyata saya pikir, oh rupanya Jawa Barat itu termasuk Bekasi, Oh Depok, iya, Kerawang, daerah sekitar DKI Jakarta lagi Dok? ya. Jadi itu kan daerah-daerah industri ya. Iya Dok. Jadi walaupun eh, mereka apa namanya bermukim di Jawa Barat, tapi kerjanya kebanyakan orang Jakarta. Iya Dok. Jadi yang Oalah, disurvei itu, jadi
Nah itu rupanya yang bikin angkanya tuh kelihatan lebih tinggi di Jawa Barat. Bisa seperti itu ya, Dok. Mhm. Itu kan mungkin tentang depresi, Dok. Kalau tentang, mengenai tentamin suicide sendiri, juga ada, Dok, kasusnya, Dok, yang mungkin dokter sendiri dulu alami, Ada. dari pasien-pasien? Jadi saya nah inilah ada untungnya berpraktek di online di Halodoc ya. Mhm. Jadi ada pasien-pasien yang malu untuk datang ke tatap muka Oh, di iya, Dok. praktek dokter ya. Nah, mereka biasanya datang di Halodoc. Jadi selama tahun 2024 saya menangani 240 kasus ya, Oh, oke, Dok. 240 kasus. Walaupun saya hanya praktek di Halodoc tuh seminggu 3 hari aja. Oh. Jadi 240 kasus. Nah itu 80%-nya depresi. Oh, oke, Dok. 80%-nya Mhm. depresi itu 172 orang itu depresi. Mmm. Dan dari yang depresi itu 80% apa namanya, memiliki kecenderungan untuk itu tadi, Oh, 80% itu baru mempunyai pikiran-pikiran untuk bunuh diri, suicidal mengakhiri thoughts hidup. ya itu? Oh. Itu namanya, suicidal thought ya, Mhm. pikiran untuk mengakhiri hidup ya. Oh, Ya. Tap jadi, banyak yang berkonsultasi lewat melalui chat gitu ya, Dok? Ke ya, dokter? Oh. yang tadi Dokter Hilman Mhm. tanyakan tentamen suicide ya. Iya, Dok, betul. Kalau tentamen suicide itu upaya sudah melakukan action-nya dia, Mhm mhm. upaya untuk mengakhiri hidup. Oh. Nah, yang saya temui dari 80% pikiran-pikiran bunuh diri saja, Mhm. yang take action-nya, yang mulai tentamen suicide, Mhm. percobaan Ada mengakhiri hidup itu, eee, cuman 4 orang ya, 4 orang dari yang mulai seratus tujuh puluh percobaan ya? dua itu 4 orang aja. Oh, baik, Dok. Heeh, ya, Walaupun ada terhitung jari mungkin, Dok, cuma kan itu cukup bahaya juga, Dok, ya, untuk ini ya, Dok? mhm, Oh. ya, Kemudian, Dok, mungkin tanda-tanda awalnya seperti apa ya, Dok, yang bisa dilihat, Dok? Kecenderungan untuk tentamen suicide ini, Dok? ya. Ya karena memang tentang suicide itu berasal dari pikiran-pikiran dulu ya, Mhm. pikiran untuk mengakhiri hidup, yang itu ada pada pasien depresi. Itu merupakan salah satu dari gejala dalam sindroma depresi ya. Nah, jadi ada pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup ya. Mmm. Nah, apa namanya? Nah, barulah kemudian dengan adanya tekanan-tekanan, nggak ada yang membantu ya. Nah, gejala-gejalanya selain dari apa namanya, pikiran untuk mengakhiri hidup, misalnya dia merasa sedih, ya Ya, Dok. nggak ada semangat hidup, Oh, oke oke hidup oke. ini nggak ada indah-indahnya gitu. Ya, Mmm. Oh, paham, Dok. heeh, Oke oke ya, oke. Jadi, dengan dia berkonsultasi pun sebenarnya dia udah membuka dirinya, Dok, ya, untuk hal itu ya? betul. Untuk arah kesembuhannya ya, Ya, Dok? ya, ya karena ya itu kan apa penderitaan yang nggak tertahankan ya, Mhm. ya rasa ya bayangkanlah apa namanya nggak ada indahnya hidup ini. Ya, Mmm. putus asa, ya nggak ada yang memperhatikan, ya, Mmm. kesepian, ya, kadang-kadang rasa bersalah, rasa berdosa. Nah nah mereka, mencari pertolongan melalui, Halodoc ya, Mmm. online ya, Iya, Dok. Akhirnya mhm, konsultasi untuk ini, iya, Dok? Oh. mhm, Baik, karena tagline utama yang menjadi pegangan kita, itu kita ngambil kutipan dari Gary Cohen. Gary Cohen tuh bilang kayak gini, "We cannot have a healthy people on a sick planet." Kita nggak bisa, adalah sebuah kenaifan mengharapkan punya orang yang sehat di planet yang sakit. Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu berarti sektor kesehatan nggak bisa nih terus berdiam di garda terakhir bagian kuratifnya aja. Kita harus maju ke depan mencegah si kerusakan tadi. Because we cannot have a healthy people on a sick planet. Itu Keren kayaknya sih. pembukanya nih. Betul, Dok. Tapi iya ya, karena saya sendiri kan di bidang lingkungan ya, Dok, Mhm. ya. Maksudnya, kalau saya kan lulusan biologi ya, Dok, ya, Siap. bukan dari ranah kedokteran nih, Tapi tapi ya teman-temannya banyak dokter. iya, alhamdulillah aja. Jadi kita Alhamdulillah. bisa banyak diskusi dan juga merasakan, iya ya, maksudnya
aneh kalau misalnya kita bisa jadi sehat, tapi kondisi lingkungan kita tidak sakit, mendukung betul. gitu. Gimana kita mau sehat gitu Mhm, kan. Berarti kan ini isu lingkungan ini bukan hanya dari, salah satu aspek aja ya, Dok, ya, tapi banyak banget. Kita harusnya melihat ini sebagai suatu keterkaitan satu sama lain gitu. Dan ternyata memang ketika kita bicara, oh ternyata ada nih ke bumi gitu yang fokus di lingkungan, terus juga fokus tentang kesehatan iklim bagaimana. Karena kan banyak juga orang masih belum tahu ya, Dok, ya, mhm. kaitannya tentang, eee, perubahan iklim dengan kesehatan itu seperti apa. Tapi Mmm, nyatanya kan itu dampaknya sangat luar biasa gitu. ya, it's always interchangeably, Mhm, interaction. Jadi selalu saling berkaitan, saling tali temali. Yang sayangnya sektor kesehatan itu selalu dilibatkan di bagian akhirnya, di bagian dampaknya. mmm, Nah, kalau kita lihat dari pilar upaya kesehatan, itu kan bukan hanya kuratif ya, bukan hanya menyembuhkan orang sakit. betul, Ada beberapa tahapan yang bisa kita ambil di depannya tuh. Kita ada tahapan preventif, pencegahan penyakitnya. Ada tahapan promotif, meningkatkan edukasi. Kalau dibalik mungkin promotif dulu ya, promotif meningkatkan tingkat kesadaran, pengetahuan masyarakat, publik terkait dengan dampak kesehatan dari iklim itu gitu, misalnya dampak dampak kesehatan dari perubahan iklim ataupun dari penyakit tertentu lah. Nomor satu itu kita ada di promotif, kemudian ada di preventif, kita lakukan langkah-langkah pencegahan, sudah dicegah masih sakit baru diobatin, baru dikuratif. Sudah sakit, dikembalikan kita upayakan supaya dia bisa kembali ke kondisi sehatnya dan kondisi produktif sebelum dia sakit, namanya rehabilitatif. mmm, Kan jadi ada beberapa upaya, kenapa kita hanya terlibat di gerbang akhirnya saja sebagai kuratif dan rehabilitatif. Kita bisa ambil langkah di depan yang lebih proaktif tuh, di preventif dan di promotif. Ya, di promotif, promotif dulu ya, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kita bisa ambil di langkah yang lebih depan. Jadi jatuhnya sepertinya ke sana gitu dan itu selalu interchangeably. Kalau kita hanya dilibatkan di bagian akhirnya saja, maka begitu terjadi bencana banjir, kemudian diare merebak, kita hanya mengobati di bagian diarenya. Kemudian waktu terjadi peningkatan panas bumi, suhu lingkungannya naik ekstrim, kita hanya terlibat menangani heat stroke-nya. Kemudian waktu dihadapi dengan drought seperti tempat kita yang kemarin kekeringan, kita hanya dihadapi dengan, masalah-masalah sosioekonomik yang muncul setelahnya gitu. Padahal ada langkah proaktif yang bisa dilakukan di depannya, meskipun tidak selalu 100% related with health. Tidak selalu 100% berikatan dengan kesehatan, tapi kesehatan selalu bisa ambil peran ke sana. Nah, ini yang kadang suka ditunggu nih sama teman-teman aktivis lingkungan yang lain, mmm, bahwa sektor kesehatan itu dipercaya karena mereka melayani, pasien dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatannya. Kemudian mereka juga dipercaya karena terikat dengan sumpah profesinya. mmm, Apa yang mereka omongin itu memiliki bobot didengar lebih besar. Sehingga kalau hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran iklim atau sesuatu yang terjadi di lingkungan kita disuarakan oleh sektor kesehatan, they can voice it out better and mmm, people listening better. Nah, itu mungkin yang jadi menariknya. Yang so kadang suka ditungguin tuh sama teman-teman aktivis yang lingkungan yang lain, "Datanya dong apa dari kesehatan?" Karena kita butuh datanya dan mmm, orang kesehatan itu sangat evidence base. mmm. Jadi pasti dia akan menunggu data yang berkaitan dan korelasinya real baru dia bicara. Makanya begitu ada baru didengar tuh. Menarik tuh, Dok, Nah, tentang data ya. Nah, yes. karena tadi udah apa ya, Ada disampaikan spoiler. sama udah di-spoiler sama dokter. Nah, sebetulnya data kesehatan apa sih, Dok, yang ternyata ada pengaruhnya gitu ya dari perubahan iklim ini terkait kesehatan manusia dan harusnya itu jadi concern kita juga? Menarik. Yang pertama, kita harus ambil dari pemahaman bahwa kesehatan iklim itu dan kesehatan iklim, perubahan iklim, dan climate crisis itu pasti kalau ditarik ke dunia bahasa 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 umumnya atau di dunia besar itu namanya sustainability. Keberlanjutan dan keberlangsungan yang terus-menerus. Karena, apa upaya yang kita lakukan yang mencari uang sebanyak-banyaknya, meningkatkan tingkat pendidikan, mempercepat pembangunan, itu semuanya akan sia-sia kok, kalau ternyata planet yang mau ditimpalinnya itu nggak ada lagi gitu. Mmm, Kalau lingkungan tempat kita tinggal itu udah rusak lagi, udah nggak ada lagi gitu. Jadi kalau semua itu harus dilakukan selaras, makanya keluarlah gerakan yang namanya sustainability dan selalu mereka mendasarinya terhadap 3 hal tuh Teh.
people, profit, planet. Tergantung dari kacamata mana aja. Kalau kacamatanya bisnis maka profit dulu, profit, people, and planet. Kalau kacamatanya kesehatan kayak kita pasti people-nya dulu, people, planet or profit atau people, profit or planet. Tapi kalau kalau dari kacamata para aktivis lingkungan pasti nyebutnya planetnya dulu ya. Planetnya dulu, people-nya baru profitnya. Tapi emang ini pertalian yang tidak bisa dipisahkan. Which is sebenarnya semua orang berkontribusi kok terhadap perubahan iklim. Kalau sekarang kan kita sebutnya sebenarnya udah bukan lagi, global warming ya Teh. Betul. Udah bukan cuma sekedar perubahan iklimnya lagi, bukan sekedar bumi ini sedang memanas. Hmm. Kenapa sekarang sebutannya tuh lebih ke climate crisis, karena kita udah boiling planet. Boiling ya Dok Udah ya? boiling planet, Udah udah bukan bukan warming warming lagi, lagi. udah boiling. Dan itu di titik kritis di beberapa tempat yang sudah mengalami extreme heat tuh udah sering banget ya ketemunya gitu. Dan extreme heat ini di setiap tempat tuh perubahan krisis iklim ini di setiap tempat punya keunikan dan karakteristik masing-masing, yang pasti masalah kesehatan juga akan berbeda-beda. Pertanyaannya adalah, apakah sektor kesehatan juga berkontribusi terhadap Mmm. krisis iklim ini? Mmm. Jawabannya bisa iya, bisa tidak, tapi Mmm. mostly iya. Karena kalau yang jawabannya enggak itu berarti, kita belum menggali lebih dalam aja. Karena sebenarnya krisis iklim ini everyone contribute. Sustainability is everyone issue, kemudian climate crisis and climate health is also everyone issue. Ini adalah isu kita semua. Kalau kita sederhanakan, penyederhanaan cerita tentang ini tuh paling mudahnya begini, manusia dan semua proses kegiatan yang dia lakukan tuh selalu meninggalkan jejak. Betul. Betul sih. Jejaknya namanya adalah carbon footprint atau jejak karbon, yang mana jejak karbon ini menimbulkan efek lingkungan tadi atau efek pemanasan globalnya. Contohnya kita makan sisa makanan tidak habis atau yang habis aja sekalipun, yang habis sekalipun itu jadi ampas, jadi kotoran, kotorannya berkontribusi terhadap, emisi gas rumah kaca. Kemudian, kita di rumah atau di pelayanan kesehatan kita menyalakan lampu, menyalakan listrik dan lain sebagainya, ada konsumsi listrik yang keluar di sana. Listrik itu diproses didapatkan dari mana sih? Dari proses di pembangkit listriknya kah, atau di generator listriknya kah, atau di jalur mananya mau, itu siklus energinya pasti menghasilkan sisa juga yang namanya carbon footprint. Kemudian dari limbah plastik kita, limbah domestik kita, nah itu kemudian transportasi kita sehari-hari menggunakan kendaraan, menggunakan, eee, bensin dan lain sebagainya, itu pasti menghasilkan jejak. So, kacamata sustainability itu bukannya membuat kita meninggalkan itu semua. Mmm. Ya udah deh kita nggak pakai mobil lagi, kita jalan kaki aja. Ya udah deh, kita nggak pakai listrik, kita pakai lilin aja. Ya udah deh, kita kembali aja ke zaman batu, nggak begitu gitu. Tapi kita menjadi lebih rasional, lebih wise dalam menggunakan alokasi energi tadi sehingga carbon footprint-nya dapat kita minimalisir. Mmm. Nah, kacamata itu yang harapannya bisa kita bawa bukan hanya di, sektor pelayanannya gitu, tapi juga dalam habitual, pengumpulan data dan lain-lain. Nah, kalau ditarik ke datanya tadi Teh Silmi, data yang bisa di-provide dari sektor kesehatan tuh banyak banget. Meskipun mostly kita saat ini banyak bicaranya di angka kesakitan, Mmm. tapi kalau bicara di, masalah sustainability, sektor kesehatan tuh bisa bicara lebih dari sekedar angka kesakitan. Upaya-upaya yang bisa dilakukan seperti green building, green hospital, kemudian sustainability in energy consumption, sustainability in procurement atau di jalur pengadaan, kemudian sustainability in waste management. Wah, itu banyak banget Banyak tuh. banget berarti ya Dok Dan ya? itu di luar sektor kesehatan udah jadi makanan sehari-hari. Mmm. Makanya nih hari para pegiat iklim lingkungan dan para shareholder dan stakeholder-nya lagi kumpul di Oh. Bellemnya Brasil kan, Mmm. COP30. Nah, harapannya nanti sektor kesehatan tuh juga bisa jadi vocal voices yang bicara di sana. Mmm. Bukan hanya sekadar jadi pengikut yang ketinggalan lagi keretanya gitu ya. Waktu digitalisasi batur tos ka mana, urang masih di mana gitu ya. Waktu orang bicara masalah digital marketing batur tos ka mana, urang di mana. Mmm. Sekarang waktu sustainability jangan sampai kita juga jadi penonton aja gitu. Kita harus Mmm. proaktif. Cuman masalahnya emang tadi bahasanya tuh kebanyakan bahasa-bahasa yang tinggi. Mmm. Nah, membumikan isu-isu bahasa tadi menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat, wabil khusus kalau ke bumi ini lebih mudah diterima oleh kalangan, kesehatan, nah itu memang butuh effort. Nah, effort itu yang kita upayakan. Sebenarnya apa sih dampak dari kurang tidur terhadap tumbuh kembang pada anak, Dok? Ya, terima kasih.
Jadi mungkin sebelum kita bicara dampak ya, Iya betul dok. kita bicara dulu apa sih itu manfaat dari tidur ya. Iya betul. Jadi sebetulnya sebagian besar waktu kita atau terutama bayi ya dan anak-anak yang masih kecil itu sebagian besar waktunya sebetulnya tidur kan. Nah, sesuai dengan perkembangan otak pada masa bayi itu di mana perkembangan otaknya kan cepat sekali ya. Iya. Terutama bayi baru lahir kemudian sampai usia 2 tahun. Perkembangan otak itu sangat pesat ya. Nah, ternyata ada hubungannya ini Oh, antara iya. jumlah tidur pada usia bayi dengan perkembangan otaknya. Ya, salah satu manfaat atau fungsi tidur yaitu pertama adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan otak ya. Kemudian juga pada perkembangan otak itu yang lebih spesifiknya itu adalah penguatan sinaps ya. Kita tahu kan sinaps itu adalah hubungan antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Jadi kalau kita otak kita berfungsi itu artinya ada hubungan antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lain-lainnya ya. Makin kaya sinaps-sinaps ini makin banyak, artinya proses berpikir atau proses otak itu akan makin baik ya. Tapi kalau jumlah sinapsnya banyak tapi tidak kuat juga nggak baik. Nah di sini jadi selain tumbuh sinaps-sinapsnya itu juga dia akan lebih kuat dengan proses tidur ini. Nanti akan kita bahas mungkin ya mana stadium mana pada Iya otak itu betul yang dok. berfungsi di situ ya. Kemudian sesuai dengan tadi pertumbuhan dan perkembangan otak. Jadi kita anak-anak itu kalau belajar itu kan dia menyerap ilmu ya. Betul. Ilmu itu yang akan disimpan di otak itu masih dalam jangka pendek sebetulnya. Nah, dia Oke. akan dirubah menjadi memori jangka panjang pada saat tidur. Nah, jadi penting kan ya kalau kita belajar tapi ilmu yang baru itu tidak disimpan di memori jangka panjang, nanti jadi cepat lupa lagi. Iya betul. Sistem kebut semalam seperti itu mungkin konsepnya ya dok ya. Belajarnya banyak tapi lupa karena kurang istirahat ya dok ya. Iya, Tidak diendapkan dulu tidak gitu ya. diendapkan dulu. Iya Masya Allah. Jadi sangat penting sekali ya dok ya peran tidur itu bagi tumbuh kembang seorang anak. Dan juga tadi Iya, termasuk dalam dia proses belajar ya dok iya ya. betul. Nah dok boleh tolong dijelaskan kembali dok bagaimana sih sebenarnya fisiologi tidur ya. Dan tadi kaitannya dengan belajar, memori maupun mungkin bahkan ini ya dok ya termasuk bagaimana dia juga dengan kesehatan mentalnya dan lain-lain. Ya, jadi tidur itu kan kalau kita lihat sepertinya kita itu hanya istirahat secara fisik ya. Betul. Mata tertutup, tidak ada gerakan tubuh, kan posisi tidur yang terlentang atau tidur di tempat tidur gitu. Tapi ternyata pada saat tidur itu otak kita aktif, sangat aktif. Nah itu disitulah ada proses-proses yang terjadi di otak kita. Nah, tapi selain tadi proses belajar, ternyata tidur juga berpengaruh terhadap regulasi emosi. Iya. Jadi kalau anak kurang tidur, emosinya tidak stabil. Tantrum mungkin ya dok ya Tantrum, sekarang. gampang Iya marah. betul. Ya, jadi regulasi emosi itu akan dipelihara pada saat kita tidur. Kemudian ternyata juga nafsu makan itu juga dipengaruhi oleh tidur. Jadi kalau anak GTM bisa kita evaluasi tidurnya juga ya dok ya. Iya. Jadi selain itu juga ada penguatan sistem imun ternyata. Ya, jadi kalau kita kurang tidur, kita gampang sakit jadinya. Oh iya betul sih dok ya. Tidak hanya anak ya dok ya. Dewasa juga kayak kalau kurang tidur lebih cepat lelah gitu ya dok ya. Ya, tidak mau makan, kurang makan, kemudian imunnya turun, ya pasti kan jadi gampang sakit ya. Iya betul. Nah yang terakhir ini, yang ilmu yang paling baru sebetulnya ini adalah ternyata tidur juga
itu fungsinya adalah untuk membersihkan neurotoksin Oh, atau Masya Allah. toksin-toksin yang ada di otak. Misalnya kalau kita beraktivitas atau otak kita dipakai kan pasti ada sel-sel yang rusak ya. Betul, Nah, betul. sel-sel yang rusak ini akan dikumpulkan dan dibuang Oh, dibuang ya dok ya. pada saat tidur. Nah, jadi Luar betapa biasa. pentingnya ya tidur Iya, kita. betul sekali ya dok. Apalagi pada anak pada masa tumbuh kembang ya Iya, dok ya. pada saat masa tumbuh Oke. kembang. Nah, apakah tidur malam ini bisa digantikan tidur siang nggak dok? Nah, sebetulnya gini, tidur siang itu pada anak-anak yang masih kecil masih dibutuhkan. Karena jumlah durasi tidur anak-anak yang kecil itu cukup besar ya. Jadi tidak cukup hanya tidur malam, dia masih butuh tidur siang. Tetapi makin besar biasanya tidur siang itu sudah tidak terlalu dibutuhkan. Tapi tidur malam harus tetap, jumlahnya harus tetap. Jadi kalau tidak, berarti tidak bisa diganti tidur malam dengan tidur Iya, siang. betul ya dok ya. Ya, Ya, betul. karena ya mungkin secara alamiah ya kita itu sudah diatur gitu ya oleh Yang Maha Pencipta bahwa kita itu malam untuk tidur, untuk istirahat kita, dan siang untuk aktivitas. Nah, Masya Allah ya dok ya, ternyata deep ya maknanya dari tidur itu, bahwa memang malam itu adalah tempat kita beristirahat dan siang beraktivitas. Nah, berapa jam sih dok waktu yang ideal untuk anak-anak mungkin tadi usia TK, SD, SMP dan SMA untuk tidur dok? Ya, nah itu bervariasi tergantung dari usia ya. Iya. Makin muda usianya makin banyak kebutuhan tidur. Contohnya bayi baru lahir 1 bulan pertama itu antara tidur dengan bangun itu mungkin 50% tidur atau 60% tidur, 40%-nya bangun gitu. Iya, Jadi betul dok. ada waktu bangunnya itu hanya untuk menyusu ya biasanya Iya. kan. Jadi Dan kalau biasanya kalau pada bayi berbeda dengan orang tua ya dok ya. iya beda. Bangunnya malam gitu. Nah, kalau bayi baru lahir itu dia bangun dan tidurnya itu dipengaruhi oleh kebutuhan untuk minum susu, untuk menyusu ya. Jadi dia 2-3 jam dia bangun, dia memang untuk menyusu. Setelah kenyang nyusu tidur lagi gitu. Betul. Jadi ibu-ibu nggak usah terlalu khawatir juga ya dok ya kalau bayi itu banyak tidur. Iya. Sepanjang menyusunya juga aktif gitu ya dok. Iya. Oke. Nah, tapi makin besar, terutama setelah 3 bulan ya. Setelah 3 bulan itu pasti antara bangun dan tidurnya itu, bangunnya akan lebih banyak, tidurnya akan makin berkurang. Sampai nanti usia di atas 1 tahun atau 6 bulan sampai 1 tahun itu semakin, jadi dia gradual ya menurunnya itu, kebutuhan tidurnya itu akan berkurang, makin lama makin berkurang sampai sama dengan usia dewasa itu, usia di atas 2 tahun itu sekitar 7-8 jam. 7-8 jam ya dok idealnya ya dok Idealnya, ya. ya. Dan mungkin boleh diceritakan dok tentang kaitannya dengan non-REM dan REM nih dok. Apakah anak ini 7 jam udah pulas banget ataukah terbangun-bangun seperti itu dok? Betul ya. Jadi tidur kita itu terbagi ya. Tidur yang pertama adalah tidur non-REM ya. Non-REM itu singkatan dari rapid eye movement atau gerakan mata yang cepat ya. Jadi pada saat awal tidur itu non-REM dulu, kemudian baru REM masuk ke rapid eye movement itu. Apa ciri-ciri non-REM dan REM mungkin ya bisa dijelaskan. Iya dok. Jadi kalau ciri-ciri non-REM itu masih ada aktivitas fisiknya masih ada. Dia masih kadang-kadang miring ke kanan, miring ke kiri, gitu ya, dok ya? gulang-guling ya. Kalau anak gulang-guling artinya belum tidur nyenyak gitu. Oh, baik. Jadi tidur non-REM itu dibagi lagi jadi stadium 1, stadium 2, stadium 3. Nah, stadium 1 sampai stadium 3 itu gradasinya adalah makin dalam. Jadi kalau
non-REM stadium 1 itu masih mudah dibangunkan. Misalnya Iya, ada betul. ada Atau suara ada suara sedikit apa bangun ya, Dok, ya? bangun, nah Iya. itu masih non-REM 1. Nanti masuk non-REM 2, dia makin dalam, makin sulit dibangunkan, sampai non-REM 3 itu sulit dibangunkan, ya Sulit. disebutnya tidur dalam. Tidur Tidur dalam. dalam. Nah, tidur dalam ini kalau kita lihat gelombang di otaknya, gelombang listrik di otak itu gelombang listriknya itu voltasenya tinggi dan Oh. lambat. Nah, gitu ya. Jadi kita kalau kita periksa gelombang listrik otak kita dengan alat disebutnya elektroensefalografi ya, Iya, EEG. betul, EEG, Dok. Nah, itu kita bisa menentukan itu ini stadium 1, stadium 2, stadium 3. Diteskannya pada saat tidur, Dok? Pada saat tidur. Oke. Nah, makanya ada yang ilmu yang disebut dengan sleep study ya, sleep Wah, study. menarik sekali, Dok, ya. Sleep study itu dipelajari tuh tidur kita itu kualitasnya baik atau enggak gitu. Oke, menarik, Dok. Ya. Nah, setelah stadium 3 non-REM barulah masuk ke REM, rapid eye movement. Cirinya rapid eye movement itu mata kita bergerak-gerak cepat ya. Tapi kita nggak sadar ya, Nggak Dok. sadar. Tapi tubuh kita, otot kita sebetulnya Relax. lumpuh, Oh, paralyzed. paralyzed ya bahkan. Jadi nggak ada gerakan sama sekali gitu. Tubuhnya itu tidur REM namanya ya. Napasnya kita juga makin lambat ya, makin teratur. Pada stadium REM ini kita mimpi biasanya. Oh, berarti kalau mimpi bagus, Dok. Bagus. Kecuali nightmare ya, Dok, ya. Cuma kadang-kadang kita nggak inget ya kita Iya, mimpi kita apa gitu. betul. Jadi stadium REM itu disebut juga tidur mimpi. Tidur mimpi. Dream sleep gitu ya. Wah, menarik ya, Dok, ya. Ya. Pantesan ada cerita Putri Tidur ini terinspirasi juga mungkin ya, Dok, ya. Jadi yang ideal itu adalah tidur kita sampai REM ya, Dok, ya. Nah, kalau misalnya ternyata tidak sampai REM atau tadi hanya di REM 1 dan REM 2 itu kira-kira dipengaruhi oleh apa, Dok? Nah, itu faktornya diantaranya adalah environment ya, atau lingkungan kita. Lingkungan kita itu misalnya kita tidur di tempat yang ribut misalnya ya, Iya, betul. cahayanya terang gitu ya, itu kan bisa mempengaruhi kualitas tidur kita. Atau kita punya beban stres misalnya ya. Oh, iya. Betul, Dok. Beban stres sehingga kita nggak sampai ke REM itu tadi. Karena dari mulai awal tidur sampai ke REM itu kira-kira butuh waktu 4 jam. Minimal 4 jam. sekali. Ya, biasanya 4 jam lah. Oke. Nah, itu kalau tidurnya terganggu dia balik lagi ke non-REM 1, nanti non-REM 2, non-REM 3. Nah, tapi kalau kualitas tidurnya baik, biasanya non-REM itu akan tercapai. Biasanya sepertiga tidur malam lah. Tapi boleh nih Pak Arsya, boleh dijelaskan apa sih Cozy 808 ini? Ya, jadi sedikit sejarah singkat Ya, gitu boleh, ya Pak. dari awalnya. Kenapa gitu. tiba-tiba tring gitu ya? Gitu. Ya, jadi yang kami ketahui gitu ya, bahwa untuk pemeriksaan mata itu kan diperlukan perangkat ya, Ya, yang sekarang yang disebutnya adalah salah satunya adalah Snellen chart ya. Betul. Dan Snellen chart itu yang pada umumnya dari dulu itu adalah bentuknya berupa proyektor yang ditembakkan ke tembok. Di temboknya itu nanti ada layar perak ya, silver screen gitu ya, layar perak gitu. Terus ya dapat ide ya, oh ini seberapa mungkin sih ini dibuat menjadi sesuatu bentuk digital gitu. Keren ya. Ya, jadi karena memang saya bidangnya IT ya. Iya. Udah lama ya, tahun 2014. Ya, udah agak ya? lama gitu. Oke. Terus saya cari-cari informasi gitu kan. Ternyata cukup menarik karena si huruf ini kan ada tinggi dan lebarnya. Iya. Nah, tinggi dan lebarnya itu bukan sekedar berapa senti tapi menggunakan derajat. Gitu. Jadi ini ada perhitungan khusus nih gitu karena menggunakan derajat.
Nah dari situ saya cari informasi, juga berkonsultasi ke dokter mata juga, dari internet juga, dari mana semua. Terus saya merancang aplikasi sederhana ya untuk disebutnya proof of concept lah gitu. Jadi bisa nggak sih gitu kan? Bisa nggak ya? Setelah dibuat, saya tunjukkan gitu kan, konsultasi kembali. Oh iya, oke, ada beberapa perbaikan sampai akhirnya loh ini berarti bisa nih gitu, gitu kan? Iya, betul. Nah dari awalnya itu terus muncul tantangan gitu. Bagaimana mengemasnya, karena si aplikasi ini tidak bisa berdiri sendiri karena dia harus juga terkait dengan perangkatnya, spesifikasi perangkatnya. Jadi katakanlah nggak bisa cuma aplikasi masuk ke handphone kayak gitu, nggak bisa ya Pak ya? Download begitu saja pasang itu nggak akan akurat gitu, karena harus dikalibrasi sesuai dengan si perangkat kerasnya, si hardware-nya itu. Berapa resolusinya, berapa dimensinya, lebarnya gitu kan semua. Jadi muncul beberapa tantangan yang kami pecahkan satu persatu, yang alhamdulillah ya sekarang sudah menjadi perangkat yang komplit, kira-kira itu. Masya Allah. Jadi bukan hanya dari seorang ahli teknik ya, tapi ini sudah kolaborasi dengan juga dokter spesialis mata. Bu Sari boleh cerita, mungkin sudah diuji cobakan di rumah sakit mana aja nih? Ya, jadi di awal setelah ada developmentnya itu Dok, kan kita perlu pastikan memang dia teruji secara klinis gitu. Karena kan si perangkatnya ini dipakai untuk mendiagnosis ya Dok ya gitu. Jadi terus kami dapat dukungan waktu itu dari Rumah Sakit Mata Cicendo Dok, di Jalan Cicendo itu, bahwa kita mengembangkan aplikasi Snellen Chart digital. Apakah memungkinkan untuk kita bisa melakukan uji klinis di sini gitu. Ternyata dapat dukungan yang luar biasa, alhamdulillah gitu. Ya, kami bisa dibantu oleh salah satu dokter di Cicendo melakukan uji klinis terhadap aplikasi tersebut, perangkat Sikozi 808 ini disandingkan dengan Sinipon dari Jepang. Sinipon dari Jepang. Iya. Dan ternyata hasilnya juga hasilnya semuanya datanya akurat gitu ya, jadi bisa dipakai untuk pemeriksaan secara klinis di rumah sakit. Dan setelah itu kami juga sempat uji cobakan juga klinis di rumah sakit di Poli Mata, Rumah Sakit Mata UGM waktu itu. Jadi kita uji klinis di 2 tempat Dok, satu di Cicendo, satu lagi di Poli Mata UGM. Itu alhamdulillah. Itu tahun berapa Bu Sari? Yang terakhir di UGM itu sesudah Covid Dok. Sesudah COVID gitu. Jadi sekarang udah semakin berkembang dan berkembang, mungkin seiring waktu ya Bu ya. Iya, waktu itu. Ya alhamdulillah kita jadi merasa terdukung sekali dengan adanya uji klinis ini di rumah sakit. Jadi sampai sekarang juga si aplikasi perangkatnya termasuk aplikasinya sudah digunakan di beberapa rumah sakit dan klinik mata.